Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021. Dan aku Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021, yang akan menemani Anda dalam pesona Ramadan yang tentunya hanya ada di Eljon TV. Nah ini apa? ada siapa hari ini? Ada siapa ya? Ada pokoknya seseorang spesial. Spesial tuh kayak gitu, berarti spesial banget itu artinya. Wow, ya itu artinya super spesial ya. Iya, siapa tuh? Aku sebutin clue-nya dulu kali ya. Beliau ini merupakan bujangan asal Padang. Oh my god. Yes. Oh, sama dong soal aku. Iya, betul. Tapi ini awal. Bujangannya digabung ya, nggak dipisah. Nanti kalau dipisah jadi bu, jangan gitu. Beda artinya. Iya. Nah, beliau ini berprofesi sebagai fotografer dan videografer. Dan fun fact-nya, pada Maret 2022 lalu ia menjadi videografer dari Miss Eko Indonesia 2022. Nah, langsung saja kali kita sambut kali ya Kak ya. Iya, kita sapa kali ya. Kita sapa. Kalau menyambut kita sudah menyambutnya tadi di pintu masuk. Betul. Kali ini kita akan sapa. Iya. Ya. Siapa yang mau menyapa? Sweet deh. Sweet ya enggak ya? Oh, sweet dulu. Nggak usah lama ya urusannya ya. Oke, mari kita sapa dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hai Mas Rizky. Halo. Nah ini dia sahabat Eljon, tamu kita pada hari ini yang sangat spesial, seorang videografer dan fotografer. Spesial itu kan sahabat Eljon. Nah Mas Rizky, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, boleh dong diceritain kegiatannya sekarang ini lagi sibuk apa sih? Sebenarnya nggak terlalu sibuk banget lah ya, lebih banyak ke photoshoot personal aja sih, sama lagi bareng sama keluarga sekarang ini tuh, gitu. Ya berarti sesuai memang ya sama profesi yang sudah disebutkan ya, foto-foto. Iya memang itulah pekerjaannya. Iya. Biasanya paling banyak sehari motoin berapa orang? 1.500 mungkin, waduh. Oh banyak sekali. Bisa aja loh mas, tapi fotoinnya di stadion, jadi sekali jepret udah dapet tuh 1.500 orang mungkin ya. Tapi mungkin dalam sehari, kalau untuk bulan Ramadan ya paling 1 atau 2 gitu, jadi nggak terlalu yang banyak kayak di hari biasa. Oh gitu. Berarti lebih banyak di hari biasa daripada Ramadan? Iya benar. Oh Paling kalau sekarang ini lebih banyak sih photoshoot sama event sih, event perusahaan gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya di Ramadan ini biasanya anak-anak nggak tuh, nggak anak-anak ya, fotoin anak-anak agak susah tuh lari-larian. Foto ini buat Lebaran apa ya? Maksudnya kayak udah ada dibikinin temanya kah atau emang requestan dari orang-orang gitu? Biasanya sih mereka langsung menyerahkan ke kita untuk bikin temanya sendiri gitu. Jadi ada beberapa yang punya tema sendiri, tapi lebih mereka memberikan kepercayaan kita untuk membuat temanya dari kita. Oh gitu, wow. Kalau boleh tahu tema yang menarik untuk Lebaran tahun ini tuh apa ya Mas? Apakah makan ketupat, ayu gitu, jadi fotonya bersama ketupat gitu ya? Banyak sih kalau dari segi tema ya. Jadi nggak bisa kita share secara kayak gini karena banyak banget temanya gitu. Entah yang cuman di kursi ya duduk biasa gitu, atau yang di outdoor mau kayak gimana. Intinya sih banyak ya temanya. Jadi mungkin akan lama banget kalau kita jelasin tema secara satu persatu gitu. Nah, kalau yang favorit Mas Rizky sendiri, biasanya favoritnya tema fotonya seperti apa? Yang full color misalnya? Atau yang black and white misterius? Oh aduh, misterius. Kalau saya pribadi lebih suka kayak foto-foto yang lebih kayak ke vintage. Ya, vintage tapi lebih soft vintage-nya. Jadi nggak yang terlalu hard banget vintage-nya gitu. Gitu. Emang kamu ngerti ya kak? Ngerti dong. Oh ngerti. Kan juga model gitu. Oh model ya. Model. Ala enggak dong, emang model gitu ya. Nah, kalau lebih sukanya itu fotonya di studio atau lebih suka foto di outdoor? Pribadi lebih suka di studio. Kenapa tuh memangnya? Padahal kan di outdoor kayak emang sih susah cahayanya. Cuman kan kalau di indoor kayak lebih banyak apa ya? Properti yang harus disiapkan gitu lah ya. Iya,
Kalau misalkan di indoor, satu kita bisa mainin cahaya. Kedua, kita bisa ngeset properti yang kita mau. Beda hal kalau misalkan kita ngeset di outdoor. Jadi kita harus nyamain nuansa dari outdoor itu. Gitu. Pernah nggak ceritain deh Mas, boleh foto outdoor yang paling ribet gitu? Yang paling ribet sih sejauh ini belum ada. Oh, belum ada ya? Wah, Belum berarti ada karena belum pernah hebat. ada request yang macem-macem. Mungkin Tempatnya itu. setelah ini mari kita ribetkan. kita membantu meribetkan Apakah ya. Mas Rizky siap diribetkan? oleh Boleh. kami? Iya. Emang kamu mau foto sama apa biar ribet nih? Sama harimau. Gitu. Wow, itu bukan ribet, itu emang takut ya, lebih ke takut Nanti ya. dimakan. Ribet juga sih ya. Kalau bisa dimakan kan ribet. Iya bener. Ribet ngeluarinnya ya dari mulut harimau. Takut ya. Nah, Mas Rizky, kita dengar-dengar Mas Rizky ini ternyata founder dari Full Story. Boleh nggak sih Mas Rizky ceritain sedikit Full Story itu apa? Misalnya kenapa dinamain Full Story? Panjang banget sebenarnya kalau ngomongin full story ya. Full story itu awalnya itu bukan full story namanya. Apa tuh? Tapi Silhouette Pictures. Nah, karena dulu masa kelam lah Silhouette Pictures dan banyak masa-masa coba saat di Silhouette itu. Dan ganti nama jadi Full Story karena udah ada perubahan dari visi dan misi kita pribadi. Terus nama Full Story itu diambil dari penuh cerita kan artinya kan. Iya. Itu dari pribadi sendiri gitu kan, karena banyak banget cerita dari Silhouette ke Full Story gitu, dan satu-satu dari warna, dan itu ada ada maknanya tersendiri. Jadi semuanya itu kompleks dinamain itu, dan lekukan dari fontnya pun juga itu ada maknanya semuanya. Wow, sangat detail ya. Apalagi ini kan kaitannya dengan foto-foto ya, seperti yang kita tahu, foto-foto itu pasti mengandung cerita. Iya betul. Jadi ada kaitannya juga dengan Benar. story. Aku kira karena ini kedengarannya estetik gitu namanya Full Story gitu ya. Nggak, ternyata nggak cuma sampai situ ya sahabat Eljon. Ternyata mengandung makna yang lebih dalam. Betul. Banyak. Nah Mas Rizky, kalau Mas Rizky sendiri mulai coba foto-foto dan menyeriuskan profesi sebagai fotografer atau videografer nih, gimana gitu asal usulnya? Pertama kali itu saat sekolah sih. Sekolah SMK saya itu kan bisa terbilang broadcast di kafe di SMK. Tapi dulu di SMK itu saya yang bisa terbilang saya yang paling kurang gitu. Gitu di akademisnya. Tapi diseriusinnya benar-benar serius itu di 2015 gara-gara waktu itu ada yang ngajakin saya untuk foto-foto hunting sih. Kok asik ya foto-foto hunting. Ya udah dari situ, dan ngejob cuma sekali, nekat ambil joban sendiri. Jadi cuma sekali ngikut orang, habis itu ngambil joban sendiri. Senekat itu. Iya sih, jujur nekat sih kalau kayak gitu. Dan itu waktu itu langsung dapetin job yang bisa terbilang besar karena waktu itu event. Oh gitu. Oh kalau sekarang, apakah karena memang jobnya besar jadinya sekarang Mas Rizky kan tadi mention kalau sekarang fotonya paling event-event besar. Apakah memang sukanya di event yang besar atau karena ya itu termasuk project yang besar gitu kalau dalam fotografi? Enggak juga sih. Lebih, kalau saya pribadi lebih banyak ke wedding sih. Ke wedding, sesuatu yang dokumentasi. Paling kalau project-project besar itu kayak kita bikin iklan, kita bikin foto-foto produk dari perusahaan juga yang besar. Tapi untuk keseharian tiap minggu kita, itu paling kita banyakkan wedding sama event. Gitu. Paling kalau misalkan yang komersil, yang besar itu bisa terbilang ya sebulan 2 bulan sekali. Oh iya, gitu. iya. Nah, Mas Rizky selama ini kira-kira apa tantangan terbesar dalam dunia fotografi atau dalam dunia studio misalnya? Perang harga sih. Oh iya. Perang harganya itu parah. Kenapa tuh, maksudnya parah tuh kayak gimana nih?
gimana ya? Karena di fotografi itu nggak ada harga standarisasi ya. Ah iya benar sih. Jadi ada yang naruh harga murah-murah banget. Ya kita yang sekiranya mempertahankan standarisasi untuk sendiri ya, standarisasi fotografer. Jadi kayak susah untuk bersaingnya gitu sih. Tapi kalau saya pribadi lebih kayak ada harga ada kualitas. Iya, kayak gitu aja sih. Dan mungkin kamu mau ya melanjutkan? Nah, boleh lanjutkan. Kan tadi fokusnya di wedding tuh kan acaranya ya. Pernah nggak paling banyak gitu satu hari fotoin buat berapa pernikahan atau cuman memang fokus hari itu buat satu wedding aja gitu? Dari tim kita bisa ngegarap itu 3 sampai 4, bahkan waktu itu sempat sampai 5 dalam satu hari. Wow, itu biasanya kalau 5 itu mulai jam dari fotonya itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Karena kita masih main segmen menengah ya, jadi banyak kan wedding itu wedding rumahan gitu. Jadi biasanya dari pagi sampai sore sih, jam 5, jam 6. Gitu. Oh my god. Terus selama ini pernah nggak sih ngadepin klien yang agak ribet gitu? Maksudnya ribetnya ini misalnya ngaret atau banyak maunya? Mungkin pas dia lihat fotonya, lihat hasil fotonya mungkin ya Mas kok kayak gini sih, perasaan kemarin saya kayak gitu deh. Kok mata saya di atas ini sih gitu, ada nggak misalnya tiba-tiba matanya mindah gitu kan? Oke. Sebenarnya wajar ya kayak gitu ya. Dibilang ribet, dibilang enggak gitu. Karena balik lagi, klien itu adalah raja. Kita harus memenuhi ekspektasi dari klien. Ibaratnya klien hire kita untuk memenuhi ekspektasinya dia. Jadi ya nggak ada yang salah sih, dan nggak ribet juga kayak gitu. Nggak ribet, berarti belum dapet kali ya? Belum dapet yang emang ribet banget sih, belum. Oh Sampai belum. ini. Belum. Habis ini gitu? mungkin ya kita Jangan dong. meribetkan. Oh jangan. Susah nanti, Iya. males jadinya kerjanya nggak semangat. Oke. Tapi kalau misalnya dapat yang ribet pun kayak kalau untuk Mas Rizky kayak akan tetap menjalani dengan lapang dada sih. Karena Mas Rizky ini udah dari dalam diri dia sendiri kalau misalnya klien adalah raja. Jadi mungkin apapun yang kita lakukan nantinya ketika difotoin Mas Rizky, mungkin Mas Rizky akan tetap tersenyum. Iya, dan legowo kayak Dan terus kita Iya. tetap seenaknya gitu ya. Nggak ada yang canda. enggak sama Mas dong, Rizky. enggak. Gitu. Mas, pernah nggak sih nolak permintaan klien gitu karena mungkin nggak satu visi sama full story gitu. Misalkan dia mau foto sama harimau yang tadi kalau orang bilang, ternyata visinya salah satu visinya full story tidak foto dengan binatang buas gitu ya. Iya, mungkin salah satu larangan gitu ya. Sebenarnya kalau nolaknya sih karena mungkin lebih kayak full job aja sih, bukan dari yang nggak terima konsep yang kayak gimana. berarti Kita kalau konsep terima belum all pernah. konsep gitu. Oh gitu. Cuman balik lagi ke budgeting. Kalau misalkan dia maunya sekelas Syahrini, Tapi tapi bayarnya- budgetnya budget begitu, ya nggak bisa juga gitu. Iya ya. sih, benar sih, itu satu hal yang harus dipertimbangkan Iya, ya. benar banget. Nah, ini Mas Rizky misalnya suatu saat ada panggilan dari klien untuk konsep foto yang ribet misalnya yang belum pernah dijalani sebelumnya. Kira-kira apa aja yang Mas Rizky harus siapkan? Misalnya mungkin untuk pertama kalinya ada klien yang minta konsep fotonya sama harimau tadi misalnya nih. Apakah mungkin memutuskan oke lah aku coba gitu, atau apa yang harus dipersiapkan? Biasanya sih kalau saya pribadi research dulu, research kayak gimana, terus propertinya apa aja, terus berapa kru yang harus diturunkan, bagaimana cara motonya, angle-nya, bahkan dari lightingnya seperti apa, itu benar-benar di research sih. Karena tanpa di research nggak akan jadi seperti itu gitu takutnya. Jadi seenggaknya kita walaupun kita dengan tema yang baru, ekspektasi klien itu mendekati Oh iya. gitu. Jadi nggak yang jauh banget gitu. Ya mungkin ya misal ada klien pengen foto sama harimau terus kita nggak tahu bentuk harimau itu seperti Iya apa dong, gitu. iya. Nggak Jadi mungkin. harus research ya. Iya, research yang paling kuncinya. penting. Iya. Nah, Mas Rizky kan biasanya kalau kita fotoin orang mesti ada konsep ya, balik lagi ke konsep. Pernah nggak sih Mas Rizky kayak, aduh udah kayak
kehabisan atau memang lagi jenuh gitu ya, lagi jenuh sama pekerjaan ini kan namanya manusia gitu. Aku pun pernah merasakan kejenuhan yang gemes ya. Nah, itu gimana cara menghadapi hal-hal seperti itu? Kejenuhan itu wajar banget ya. Ditambah memang sering banget jenuh gitu kan. Untuk ngadepin kejenuhan kayak gitu sih biasanya banyak sih yang bisa dilakuin, kayak kita pergi kemana gitu. Kalau aku pribadi lebih kayak ke jalan-jalan sih. Karena emang suka ngalong. Oh gitu, iya. Iya. Suka ngalong ternyata. Iya, suka ngalong. Nah, terus Gitu. Mas Rizky, aku penasaran lagi. Sebentar ya kalau mau gantian nih, Oh, mau kita cuma nafas doang. Cuma nafas doang. Iya. Mas Rizky fotografer nih. Apakah kalau misalnya ini misalkan lihat nih kayak aduh objeknya bagus nih, keluarin handphone langsung foto gitu, ataukah orang yang ya udah foto waktu saat kerja aja lagi jadi fotografer gitu? Kadang suka begitu sih, kalau ada yang bagus, view-nya lagi bagus, keluarin HP, foto gitu. Tapi nggak selalu ya. Oh iya. Karena menuhin memori HP juga. Iya benar. Bener juga sih ya. Ya, mungkin bisa aja dijual kali ya buat wallpaper ya. Saya cuan ya ujung-ujungnya ya. Misalnya motoin karpet kan tiba-tiba Oh, terus iya, bener. dijual. Jadi karpet apa ya yang dilihatnya hasilnya abu-abu ya? Kan estetik nih abang. Gitu. Oke. Nah kalau tadi kan ada perang harga ya. Nah ini seperti misalnya dalam lagu atau dalam nyanyian, itu kan tangga nada cuma do re mi fa sol la si do. Iya. Terkadang ada beberapa penyanyi yang mungkin punya nadanya sama, terus nanti ada sedikit permasalahan ya nadanya sama, dibilang plagiat gitu misalnya. Nah di dunia fotografi sendiri kan juga objek-objek ataupun teknik foto, pencahayaan juga kan pada umumnya sama ya. Iya. Apakah permasalahan seperti itu juga sering muncul dalam dunia fotografi? Sebenarnya sih enggak ya, lebih kayak banyak yang mengklaim hasil foto orang lain. Oh. Jadi banyak banget. Waktu itu sempat juga diklaim hasil foto saya sama salah satu vendor gitu. Dan salahnya juga dia dipublish untuk kebutuhan marketingnya dia gitu. Tapi kalau untuk konsumsi pribadi saya sih nggak pernah mempermasalahkan gitu kan. Cuman yang menyayangkannya untuk bahan marketingnya mereka. Itu aja sih. Terus apakah itu Mas Rizky hubungi orangnya ataukah ikhlas saja? Ataukah dihubungin ke Pertama sih lebih kayak minta bantuan ke komunitas. Ya, untuk dimediasi sama orang yang bersangkutan, diketemukan ya. Jadi udah kelar gitu. Situ. Terus minta uang damai 1 miliar? Waduh, terus kita bagi 3 deh. Iya seru dong. Nah kalau saat ini Full Story itu kira-kira punya berapa kru? Untuk kru itu kita lebih karyawan kali ya. Iya. Karyawan itu ada 5. Seperti balon. Wow, rupa-rupa warnanya. Tapi Iya. kalau freelance itu bisa sampai 20 Oh, gitu. freelance-nya. Kamu mau ya? Jadi freelance ya? Jadi yang difotoin dong. Oh, Soalnya jadi kalau aku yang motoin kan aku bukan bidang aku gitu. Ntar orangnya di sini, kameranya kamu hadarin ke sini. Iya. Beda. Terus aku Kok nggak motoinnya ada? dari belakang orangnya. Iya. Terus nanti kalau nggak muncul orangnya, kamu marah sama kameranya. Iya, kameranya yang salah. Iya, ya. bener. Karena aku selalu benar, jangan jadi ya, jangan rekrut aku ya Mas Rizky. Gak bakal rekrut juga sih. Kepedean Oke. kamu ya. Kepedean. Nah, balik lagi ke Ramadan kali ya. Harapan Mas Rizky untuk Full Story di bulan Ramadan ini. Jadi lebih dapetin keberkahannya, terus ditambah di bulan Ramadan ini kita jadi lebih dekat sama anak-anak sih, sama karyawan-karyawan kita, sama freelance kita, karena adanya buka bersama gitu. Jadi kita juga tahu keluhan mereka ke saya kayak gimana nih, mereka keluhan saya ke mereka juga tahu gitu. Jadi saling tukar pikiran juga gitu. Dan makin solid sih. Seru banget sih Seru kalau banget. memang ada buka bersama dan itu momennya kita buat cerita-cerita ya. Iya. Iya. Opening together ya. Opening Opening together. together. Yes. Iya Yes. dong.
Oh berarti udah ya, udah lewat ya, udah pernah bukber Udah. atau baru direncanain? Oh udah. Oh, udah. Wow, enak ya tidak wacana ya, saya belum ada nih. Kalau buka bersamanya apakah di restoran ataukah di studio gitu biar piknik ala-ala? Ataukah mungkin bikin acara sendiri juga piknik di taman yang indah? Iya, terus tahu-tahu berfoto ujung-ujungnya bersama? foto. Lebih ke tempat makan aja sih, karena kalau di studio bosan juga, Iya kasihan sih, mereka. bener ya. sih. Iya, iya. Capek juga ntar ngeberesin. Setiap hari ya, habis kerjaannya di makan. situ Itu juga. kan butek gitu ngelihat tembok gitu kan. Iya. Nah gitu. Nah Mas Rizky kan tadi kan di bulan Ramadan tadi Mas Rizky bilang bahwa foto-foto itu lebih sedikit gitu ya. Itu kenapa nih, emang dikurangin kah atau memang takut haus gitu? Enggak sih, karena kan balik lagi ke segmen kita adalah wedding gitu. Lebih banyak wedding. Jadi kalau wedding itu ada ketika lagi nggak Ramadan kan. Ah iya. Masa prasmanan dimakan pada saat Ramadan kan nggak lucu gitu Aduh, kan. nggak bawa pulang nasi batal. kotak gitu ya. Pakai nasi kotak kan nggak mungkin gitu. Iya bener. Jadi kita lebih banyak mainnya di wedding sih. Pemasukan utama. Itu ternyata iya. Jadi itulah. Aku kira memang sengaja untuk di-cut karena ya itu takut kecapean gitu ya, atau takut Lemes emosi karena klien ya jadinya batal puasanya, mendingan di-cut. Tapi memang ada beberapa job yang kita cancel dan kita nggak terima karena balik lagi kita mengurangi intensitas kita untuk pekerjaan gitu. Jadi kita nggak mau yang langsung dimasuk-masukin aja kayak biasa gitu. Karena karyawan pun selama Ramadan kita nggak masukin ke studio. Kita lebih kayak udah di rumah aja kerjanya. Oh, gitu. Selama Ramadan ya. Tapi mereka kerja ya, nggak kayak aku sama Kak Laura kalau disuruh di rumah kita kerja nggak nih? Emang aku kenapa? Oh kirain kalau disuruh kerja di rumah, tapi nggak kerja gitu di rumah. Kamu kalau mau nyebut dari kamu sendiri kamu aja. Soalnya aku nggak gitu sih. Membela diri sendiri ya. Tadi sih aku bilang kayak gitu. Nah, kita masuk lagi ke dari sisi fotografinya ya. Kalau Mas Rizky sendiri itu teknik-teknik motoin yang paling favorit itu apa, dan boleh nggak bagi sedikit tips buat sahabat Eljon mungkin di rumah atau sahabat Eljon dimanapun Anda berada, mungkin pengen juga seperti Mas Rizky ini yang pintar fotografi, jadi boleh mungkin bagi tips-tipsnya, mungkin gimana mengatur angle, pencahayaan, dan lain-lain. Kalau pinter sih nggak terlalu ada yang di atasnya lagi gitu kan. Lebih tepatnya kalau saya pribadi sukanya itu bermain low key. Jadi cuma main beberapa lampu doang, tema-tema agak gelap gitu. Paling satu lampu dari sini kayak video ini kan ada beberapa lampu nih. Saya paling gunain 2, 3 paling banyak. Kayak gitu sih. Main-main strobis. Kayak Wow, ngerti ya kamu ya? Agak bingung sih, agak. Strobis tuh nama apa ya? Apakah nama boneka? Enggak, pokoknya ada lah ya istilah-istilah. Nah, tapi kalau tips-tips mungkin untuk kita sama sahabat Eljon di rumah yang mau foto buat lebaran tapi pengen foto sendiri gitu. Ada nggak tipsnya, atau kalau boleh cari yang latarnya misalnya polos aja atau enggak pakai green screen aja gitu. Iya benar. Kalau misalkan foto sendiri, Di rumah. kalau misalkan dia di rumah, bisa-bisa aja. Yang penting ada kursi, ada keluarganya juga. Oh iya benar-benar. Dan Kalau yang ini paling fotoin penting kursi, ada kameranya juga. Iya benar. Masa foto sendiri gitu kan. Kalau nggak ada kameranya juga susah ya. Iya. Nggak foto namanya itu, mah duduk doang ngopi. Dan usahakan itu tembok atau backgroundnya itu bersih sih. Karena kan rata-rata banyak rumah yang temboknya udah ada yang kotor gitu kan. Jadi lebih baik dicat. Oh iya. Cat ulang. Iya. Jadi dia beli cat dulu kali ya sahabat Eljon ya kalau mau foto di rumah ya. Kalau nggak mau Oke. foto di rumah, fotonya di studionya full story Iya ya. dong. Ya mungkin kalau misalnya belum sempat ngecat rumah ya, males lah ngecat rumah gitu kan. Iya, daripada beli Datang aja cat. ke full story. Iya, langsung aja ke full story. Sama. Nah Terima terus kasih. misalnya pas lagi motoin klien, misal kadang ada hasil fotonya ternyata agak fail, misalnya tiba-tiba ternyata nyempil sampah pisang misalnya, nggak sadar ya pas motoin ya. Nah itu tuh Mas Rizky apakah ulang foto lagi ataukah udah
paham gimana cara menghilangkan sampah pisang tersebut? Kalau saya pribadi sih lebih banyak kita membersihkan ketika fotonya gitu. Tapi memang pasti ada yang fail gitu. Jadi udah fail ya kita editing aja gitu. Kita udah paham awal cara-cara untuk ngilanginnya gitu. Jadi nggak yang difoto ulang capek juga Iya yang sih ya. ituin. Mana tahu kliennya foto sama harimau kan nggak mungkin dipanggil lagi harimaunya, agak ribet ya. Dimakan. Dimakan. Iya. Mungkin sekali, mungkin pas foto pertama mungkin harimaunya ya udahlah saya nggak lapar, nggak saya makan. Kalau dipanggil lagi kan ribet ya. Iya, itu dia. Tapi kenapa harus selalu harimau ya? Iya sih ya. Mungkin karena dari awal sudah terkonsep harimau. Iya, Oh, jadi sini nih harimau. harimau gitu ya. Nah, tidak sadar ternyata kita sudah 5 jam berbincang-bincang Oh, iya. dengan Kak Rizky nih di sini. Masa nih. sih 5 jam? Iya, kamu Bukannya udah 2 hari? Oh, lebih lama lagi ternyata ya. Seru banget tapi ya. Iya, Saya bener kayak banget. tidak ingin mengakhiri sesi ini begitu saja. Ya udah kita nggak usah kali ya, nggak usah akhiri kali ya. Lanjut ngobrol lagi. Nggak usah. Capek juga ya udah 2 hari soalnya kita di sini nih sahabat Eljon. Nah, terima kasih Mas Rizky atas cerita-ceritanya dan tips-tipsnya juga tadi kita udah dikasih tips buat foto di rumah kalau mau foto di rumah buat lebaran atau buat yang lain ya mungkin ya. Iya. Terima kasih sekali lagi Mas Rizky. Iya, sama-sama. Nah, sahabat Eljon itu dia perbincangan seru kita bersama Mas Rizky Full Story. Nah, sahabat Eljon ingin terus menyaksikan Pesona Ramadan bersama saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Dan bersama saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021. Tetap di Eljon TV. Dadah sahabat Eljon. sahabat. Semangat puasa. Puasa. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.